Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini Sapa Pagi kita akan mengkaji tentang peran sosial keluarga. Jadi keluarga yang baik, keluarga yang saleh ya di tengah komunitas masyarakat muslim itu bukan hanya memiliki kekuatan ketahanan ekonomi, kemandirian ekonomi, kemudian kemandirian nilai atau pola komunikasi yang baik, tetapi juga setelah secara internal di dalam keluarga ini ya sudah terjalin komunikasi yang baik ya, penguatan agama yang baik, kemudian tingkat ekonomi yang cukup ya, maka perlu ada peran sosial keumatan yang ditanamkan dalam keluarga kita. Kenapa? Karena kesalehan seorang muslim itu, apalagi keluarga, tidak hanya bersifat pribadi, dalam arti dia menjadi baik hanya untuk kepentingan diri dan keluarganya, melainkan juga harus ditunjukkan dalam bentuk kesalehan sosial. Karena di dalam Islam ada dua hubungan yang harus kita jalin, yaitu hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala yang biasa disebut dengan hablum minallah, dan hubungan horizontal kepada sesama manusia dan lingkungan sekitarnya yang disebut dengan hablum minan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dengan lisannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, doa Nabi Ibrahim ini terekam dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Apa doa Nabi Ibrahim? Di situ kita bisa belajar banyak. Ya, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah. Ya, artinya hikmah ini apa? Ilmu tentang agama, pendidikan yang baik agama kepada putra dan putri kita semuanya. Itu adalah bagian daripada hikmah. Rabbi habli hukma. Ya, berikan kepadaku hikmah, terutama menanamkan hikmah ini kepada keluarga. Lalu kemudian ya, Rabbi habli hukma walhiqni bis salihin, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Nah, ini menarik. Artinya apa? Kesalehan itu bukan hanya milik pribadi, tetapi kita harus menggabungkan diri kita, mencari lingkungan yang baik, teman yang baik, golongan orang-orang yang saleh, karena teman yang saleh ini yang akan membimbing kita kepada jalan kebaikan. Teman yang saleh yang akan mengingatkan kita. Dia adalah teman sejati ya, yang bisa mengatakan ya, yang baik itu baik, yang buruk itu adalah buruk, dan bisa mengingatkan kita. Jadi ini pentingnya al-hiqni bis salihin ya, bukan hanya masukkan ke dalam golongan orang saleh di dunia, tapi insya Allah kita akan ikut golongan orang-orang yang saleh ini sampai ke akhirat. Masya Allah. Ya, seperti halnya firman Allah dalam surah An-Nisa itu ya. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita berharap ya berteman ya, bertetangga ya di dalam surga. Bertetangga dengan siapa? Dengan orang-orang anbiya, para nabi. Syuhada, orang yang mati syahid ya, salihin ya, orang-orang saleh. Masya Allah. Bukan hanya itu, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Waj'alni min warathati jannatin na'im, jadikan aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Nah, menjadi buah tutur bagi orang yang datang kemudian ini harus kita tanamkan. Harusnya apa? Sehingga kita ini memiliki peran sosial, peran keumatan, menjadi teladan bagi generasi berikutnya, teladan bagi kaum muslimin, sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah ayat 128 ya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikan kami berdua ini orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami ini umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah kami. Terimalah taubat kami, sungguh Engkau yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Subhanallah. Maka itu sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita harus ya mendedikasikan diri kita menjadi sebaik-baik manusia, yaitu yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Khairun nas anfa'um linnas. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani dan Ad-Darqutni. Karena itu pula keberadaan kita seharusnya bukan hanya bisa menyumbang persoalan, tetapi harus menjadi bagian dari solusi atau jalan keluar berbagai persoalan hidup yang kita alami. Maka lebih rinci Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah idkhalus surur fi qalbil muslim. Ya, memasukkan rasa gembira ke dalam hati seorang muslim, atau memecahkan suatu masalah darinya, atau membayarkan hutangnya, atau mengusir rasa laparnya. Nah, kalau keluarga kita semua ya, kita sudah optimalkan upaya ikhtiar kita untuk memiliki kekuatan nilai, kekuatan akidah, kekuatan ketahanan ekonomi, kemudian pola komunikasi yang baik di dalam keluarga, maka saatnya kita membantu masyarakat kita, ya, keluarga besar kita umat Islam ini untuk memecahkan masalah mereka, memberikan rasa gembira ke dalam hati mereka. Dan kalau bisa, keluarga muslim ini Masya Allah membayarkan hutang orang yang kesulitan membayarnya dan mengusir rasa laparnya. Demikian yang disabdakan Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tabarani. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqul qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.